kayak gue harus pulang kampung dulu nih. Emang lu mau balik kampung? Iya mudik gue, bukan pulang kampung. Oh, mau mudik ya? Mudik. Oh, yaudah hati-hati jalannya. Iya kan mau puasa juga nih. Iya, siap. Salam buat keluarga di kampung ya. Kita buka oleh. Siap. Jangan lupa oleh-olehnya lo. Gue pamit dulu ya. Iya, siap. Yo. Aduh, tuh main duluan ya. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, lu lagi. Iya, nggak boleh ternyata pulang kampung, mudik ke pemerintah. Terus lu suruh balik. Iya, kata kemarin Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Budi Karya boleh. Sudah sampai Wah, nggak bener nih pemerintah Labuan, nih. putar balik gua. Wah, udah keluar bensin, udah ketemu orang tua. Iya, udah bawa oleh-oleh gua dari sini. Ah, Dilarang lagi mudik tahun ini. Hancur. Nah, teman-teman, tadi adalah sekelumit kisah para pemudik-pemudik Yang udah siapin dari jauh-jauh yang hari. udah siapin dari jauh-jauh hari. Booking tiket gua dari tahun lebaran tahun lalu malah. Ini pengalaman gua loh. Lu juga Pengalaman gua nih pemerintah. Gimana, Tahun gimana? lalu Tahun ya, lalu tahun lebaran lalu gimana? gua juga kan emang waktu itu kan desas-desusnya belum ada. Iya. Kalau sekarang kan jelas kong diperbolehkan atau boleh gitu kan. Betul. Kalau dulu kan nggak jelas. Tiba-tiba kalau udah dilarang, tapi boleh mudik dengan syarat misalnya rapid ya. Ya, Nah, itu pertama kali pas gua corona pertama. Wah, lu jadi tahun pertama. Angkatan tuh. corona pertama tuh, angkatan mudik corona pertama. Dapet ini brevet atau Iya, gila kali. Terus gimana tuh? Lu udah sampai mana waktu itu? Gua udah mau nyampe Merak. Wah, Kan keluar tol Merak tuh, ya kan. Nah, pas keluar tol ke Merak itu kan sekitar 3 kilo lagi lah. ya Allah, deket 3 kilo apa 5 kilo lagi udah nyampe Merak Pokoknya tuh. deket lah ya. Dekat. Nah, pas udah mau keluar dari tol Merak itu langsung ditanyain. Selamat malam, Pak. Ya kan? Tanya sama siapa tuh? Bukan SIM yang ditanyain, polisi dong. Oh, polisi. Polisi langsung, apakah ada surat apa namanya rapid? Soalnya waktu itu belum ada antigen. Oh, baru antibody. Baru ada rapid sama swab test doang. Oke. Gitu. Akhirnya gue bilang, oh iya Pak, saya mau mudik Pak, ini kebetulan orang tua mau pulang. Kebetulan orang nyokap gue emang lagi di Bogor gitu. Terus pas mau kesana nggak boleh katanya, harus punya Surat itu. Surat rapid. Surat sakti ya. surat sakti. Kalau bapak mau, katanya bapak ngurusin dulu ke Harus rumah tes. sakit terdekat, kata polisi itu. Oh. Oke, gue bilang, kirain gue kan nggak tahu juga waktu itu biayanya berapa. Akhirnya puter balik, cari rumah sakit terdekat, gue dapet tuh rumah sakit Cilegon. Rumah sakit Cilegon, Ada tuh dia. ternyata ada. Bayarnya waktu itu teman-teman asal mau tahu nih, pertama kali keluar itu rapid itu hampir 500.000 Per orang. per orang. Nah, akhirnya nyampe ke rumah sakit tuh, satu orang gope. Wih, gila, nyai. Berarti 2 juta kan? 4 orang, soalnya gue di mobil ada 4 orang, jadi 2 juta tuh. Ya gue lagi bayar puter balik ya kan, daripada suruh bayar 2 juta cuma-cuma ya kan. Lebaran di sini. Soalnya gue mikir itu baru berangkatnya, kalau pulangnya suatu ketika nih pulangnya dimintain lagi gimana? Iya benar. Ya kan, artinya ada, akhirnya gue milih puter balik. Ya kayak lu tadi, Iya. udah pamit, udah bawa bontot, udah di apa tuh namanya, dikasih apa namanya? Iya, oleh-oleh buat makan di jalan. Nah, ada ya. bekal. Bawa bekal, tiba-tiba suruh puter balik. Mohon maaf, mudik tahun ini dilarang. Kayak dilarang ini. Jadi gimana nih ini menyikapi, aduh pemerintah kok inkonsistensi gitu loh. Kayaknya kita harus bahas ini di segmen basa-basi. Ngomongin tentang pelarangan mudik 2001 alias jilid 2 nih. 2021. 2021 Oh, jilid 2, jilid 2. Oh iya jilid 2. Jilid 2. Kan lu jilid 1 kan? Ya gua angkatan pertama. Iya kan sampai jilid 3 lah. Ya mudah-mudahan udah kelar ya tahun depan. Bener, kita berharap ya nggak ada lagi lah pelarangan. Iya. Ngomongin tentang pelarangan mudik nih teman-teman, apa sih yang lu rasain yang kayak tadi gua rasain gitu kan? Pasti banyak banget dong. Pasti dong. Banyak banget, ribuan, bahkan data pemudik itu setiap tahun tuh tadi gue baca di Jogja News apa jadi ya, itu hampir 27 juta. Gila. Bayangin, ingat nggak dulu yang kalau mudik macet Nah, hari-hari itu? iya. Kayak ada yang meninggal Kayak gitu. meninggal, bener. Ambulan sampai susah ya waktu itu ya. Iya. Tuh kan.
Tapi permasalahan gua mungkin orang sekarang kan lebih aware ya dengan kesehatan, atau juga bisa jadi ya mungkin nggak prioritas lagi mudik. Iya. Cuman ada orang yang mendambakan nih Iya. pulang kampung setahun sekali. Karena itu harapan dari mereka yang merantau Betul. ataupun mereka yang kerja di Luar kota. perantauan. Betul. Gitu. Kayak lu kan punya kampung kan? Nah, gua di kampung nih, gua di Lampung. Sekarang gimana nih? Dengan adanya pelarangan yang tadinya awal tidak dilarang, ujung-ujung Iya, dilarang. awalnya kan kita kan tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa sih? Coba. Pokoknya dari 2 minggu yang lalu gue lihat tadi 2 minggu beritanya. yang lalu kan itu masih diperbolehkan lah gitu kan, statement kayak dari Pak Menteri Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya. terus juga dari Pak Maruf Amin tercinta, Iya ya benar-benar. kan, Bapak Wakil Presiden kita. Cuman kenapa tuh? Nah, permasalahannya kan memang awalnya kan tidak dilarang, Hmm. gitu loh. Maksudnya lebih baik kalau menurut hemat saya gitu ya. Siap. Kan menurut hemat saya ya harusnya dari awal sudah tidak menjanjikan gitu loh. Offside. Ada offset nih di sini. Jadi kayak memberi harapan palsu. Iya, PHP kan. PHP berarti pemerintah. Ya gimana nggak senang, kita kan artinya Tahun lalu udah lah ya. tahun lalu ya oke lah kita lalui Kita dengan bersabar lah ya. sabar. Tahun ini kan wah mau mudik nih, Ada ya kan? kesempatan. Ada kesempatan untuk mudik dan diperbolehkan lagi. Awalnya. Awalnya diperbolehkan dan tiba-tiba ada kemarin tanggal 27 Maret. Ya, 27 Maret ya. 27 Maret atau 26 resmi loh. resmi officially dari pemerintah langsung Bapak Presiden kita yang tercinta melarang. Dan katanya juga harus dibuat perpres juga tuh, kepres apa perpres gitu dituntut. Harus begitu. Iya bro. Ya, Cuman yang kita bahas dulu inkonsistensinya nih dari offsetnya Pak Menteri Perhubungan. Iya. Tapi kan baik lagi memang ya dia kan pembantu presiden. Iya, benar sih. Oh iya. Ya mungkin kita juga ya ada rasa inilah, maksudnya kasihan juga gitu kan dia, tapi kan salahnya dia Iya. offside. Coba nih dilansir dari iNewsJateng.id, awalnya aktivitas mudik lebaran tahun 2021 tidak akan dilarang meski pandemi COVID-19 belum berakhir katanya pada saat itu. Tanggal berapa tuh beritanya tuh? Beritanya tanggal 16 Maret. 16 Maret tuh. Iya benar 10 hari yang lalu ya. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dan juga nih dapat kami kemukakan terkait mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang pada awalnya. Dan kata Menhub dalam ini juga yang paling penting, sudah dalam forum rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR. Jadi kebijakan itu sudah ditimbang ya. Iya, awalnya. Sudah ditimbang awalnya bahwa wah kemungkinan besar tahun ini masyarakat diperbolehkan mudik. Boleh. Gitu. Walaupun memang misalnya Mm-mm. dengan persyaratan apa itu ya? Surat-surat itulah. Swab apalah itulah PP, namanya ya kan. rapid Ginos lah. sekarang kan Apa tuh Ginos? yang di stasiun Senen. Oh yang ditiup-tiup itu ya. Mm-mm, Ya, 2000. ya apalah itu namanya lah. Artinya kan itu lebih ya penting anak orang-orang bisa tetap mudik. Betul gitu. dengan protokol kesehatan. Dengan prokes yang sudah kalian buat. Betul. Cuman permasalahannya kenapa tiba-tiba dan ujuk-ujuk nih ada pelarangan itu. Kenapa itu ya? Katanya sih dia melihat bahwa takut ada ledakan. Ledakan baru nanti kita bahas. Ya, Ledakan pasien COVID-19 karena katanya ketika libur Natal dan Tahun Baru kenaikan jumlah pasien positif COVID itu meningkat ketika liburan. Cuman ya bisa mati juga kalau kita nggak liburan. benar gitu loh, kangen sama orang di kampung. Betul. Ya bagi suami mungkin istrinya di kampung, sebagai anak orang tuanya di kampung. Benar. Kan ibaratnya Setahun sekali lah bro. tahun sekali lah Dan gitu. juga kan pasti nggak mungkin berminggu-minggu atau bertahun-tahun. Ya cuma paling 1, 2, 3 sampai lama 4 hari lah ya. Iya gitu kan. Toh kan yang di kampung juga kan sekarang sudah banyak prokes-prokesnya juga kan. Betul. Jadi mereka juga sudah melakukan apa tuh namanya? Antisipasi. Jadi ketika ada orang yang datang nih dari kampung, dari kota gitu kan, mungkin misalnya harus dikarantina kah atau apa. Begitu. Tapi kalau mudik gak boleh, pulang kampung boleh nggak?
Nah iya ya, gue pulang kampung aja lah ya. Pulang kampung boleh kayaknya. Soalnya kata Pak Jokowi itu pulang kampung boleh. Mudik gak boleh. Mudik nggak boleh. Apa sih bedanya pulang kampung? Tapi juga banyak juga nih gerakan-gerakan yang fakta-fakta unik di lapangan atau netizen-netizen membuat gerakan tuh. Nah, Gerakan ada nih gerakan ini. Apa tuh? Dilansir dari CNBC Indonesia. Aduh. Ya kan tanggal 29 Maret nih. Kemarin. Lagi heboh. Ada gerakan mudik. Ada gerakan mudik dilarang, kami tetap pulang. Udah. Satu lagi apa? Satu lagi itu lawan pandemi dengan silaturahmi. Wah, Ini anti mainstream. Anti gitu mainstream. kan. Masyarakat, soalnya gini loh, masyarakat kita pasti udah gerah gitu loh. Yeah. Sama kayak gue sekarang gerah. Udah gerah gitu loh, itu dilarang-larang terus. Benar. Ya walaupun kita tahu pemerintah melakukan itu mungkin untuk tujuan yang baik ya. Tujuan yang baik. Betul. Gitu loh. Kita sepakati dulu itu. Tujuan baik dan tujuan Ya mungkin ada yang lain tujuan yang lebih baik, Iya. gitu ya. Yang baik dan lebih baik. Dan ngeri sedap juga nih kan. Jadi ibaratnya ini mereka melakukan gerakan ini sebagai aspirasi nih. Benar. Aspirasi netizen ini bahwasanya mana nih? Ada salah satu status di Instagram nih. Apa Saya tetap mendukung pemerintah dari Jerry Stetiari. Oke. Saya tetap mendukung pemerintah untuk meniadakan mudik tahun ini. Oke. Tapi di sisi lain sebagai warga negara yang baik kita harus membantu kebijakan Parekraf ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif untuk membangun pariwisata untuk wisata orang-orang di kampung halaman. Saya tidak mudik, tapi saya hanya wisata ke kampung halaman. Kita mendukung. Cerdas, ini sangat cerdas. Ini solutif. Bang Jerry ini luar biasa nih tuh. Dia tidak akan mudik. Benar. Tapi dia akan berwisata ke kampung halaman. Untuk membantu pemerintah mensukseskan program Menparekraf. Benar. Jadi gimana? Ya kan, berarti kita harus mendukung dong. Betul. Ayo kita berwisata mendukung gerakan pemerintah. Berwisata ke kampung halaman masing-masing. Iya benar. Untuk membantu perekonomian di sana. Benar. Iya kan. Kita udah lama mungkin nggak beli makanan masakan tetangga. Iya. Soalnya kalau orang mudik itu kan identiknya pasti bawa cuan, bawa duit. Bawa duit dong, bawa duit. Boleh ya. Nah, pasti kan setelah pulang bawa duit ke kampung halaman masing-masing, pasti belanja dong. Iya dong. Beli ini, beli itu, makanan setempat. Nah, minimal UMKM kita khususnya di tempat-tempat pariwisata tuh sangat terbantu. Benar. Gitu loh. Ini fakta yang terjadi, gue baru semalam tuh baca berita juga. Ini orang-orang di daerah mana tuh? Sukabumi tuh? Daerah Ujung Genteng. Oke. Itu sudah banyak pembatalan hotel loh. Nah, jadi mungkin di puncak ataupun di daerah-daerah pariwisata yang padat manusia gitu ya. Ini kan nanti orang-orang sudah banyak yang booking. Betul. Untuk liburan habis lebaran, untuk pas ketika lebaran gitu kan, villa-villa atau apa itu banyak yang di cancel gitu. Jadi mereka meminta baru pemerintah ini untuk mengkaji ulang nih, mumpung kan belum terjadi. Ya kan. Tolong pemerintah tolong dikaji ulang dong gitu loh terkait masalah kebijakan larangan mudik ini apakah masih bisa diperbaiki ya, untuk mendukung gerakan wisata pulang ke kampung halaman. Nah, pemerintah juga harus mensukseskan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini menteri adalah bagian dari Anda. Ya kan, walaupun dulu musuh Anda. Iya, ya walaupun rival Anda. Iya. Apa Anda ngerjain? Iya. Teman mantan harus mendukung dong. Kita sebagai masyarakat Indonesia mendukung gerakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita harus berwisata ke kampung halaman masing-masing. Kita nggak akan mudik, kita akan wisata. Apalagi nih ya. Nih ada lagi nih statusnya nih dari Puja dari Puja. Berkomentar, mau sungkem sama orang tua kok dilarang. Hidup mati di tangan Tuhan, bukan corona. Pejuang rupiah yang perantauan, aku doain semoga bisa pulang lebaran tahun ini dan sehat selalu. Amin. Kita kasih solusi wisata ke kampung halaman sendiri masing-masing untuk mendukung gerakan ekonomi kreatif. Harus itu. Betul. Apalagi ada nih netizen emang suka ini ya, suka cerdas gitu. Suka cerdas gitu loh. Kalau kemarin kan tahun kemarin nggak boleh mudik, orang-orang pada pulang kampung. Iya. Ya kan sekarang orang nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung, orang-orang
wisata berwisata. untuk mendukung pemerintahan ini. Untuk Iya, yang menaikkan pendapatan negara. dan memang sanksinya agak berat sih bro. Emang. Apa tuh, ada sanksinya? Sanksinya emang Untung gua nggak pulang. putar balik. Sanksinya putar balik Oke, gitu oke, loh. oke. Ya maksudnya ini kan berarti kan akan dibentuk nih kayak tahun lalu kan sama per Iya. titik dia. Misalnya arah Sumatera, Perbatasannya. titiknya di perbatasan mana, arah Jawa di mana. Nah artinya kalau perbatasan itu sudah jauh dari rumahnya, misalnya dari Jakarta, terus misalnya nih di Cirebon, Udah lolos dia, udah lolos ya. lolos tiba-tiba di Cirebon kena nih suruh putar balik kan? Gila men. Gimana perasaannya gitu? Bensin, uang tol, ya kan? Lagi. Balik lagi kayak gua dulu kan? Iya, udah nyampe. Tapi menurut gua nih, apa namanya, dengan pelarangan ini tuh pure dilarang atau kayak tahun lalu sih harus punya surat-surat sakti itu Pure, ini pure. di ban berarti ya. Bener-bener dilarang. Tadi kan lo bilang Iya, katanya maksud mau gua di dibuat. ban. Ya, aduh. Benar-benar maksud gua ada hal yang diwajarkan gak sih ketika pulang kampung sekarang? Menurut lo nanti ke depannya kita ini jadi cenayang, Gimana ya? menurut lo apakah Karena ini kan sudah apa ya? desakan Memang Indonesia ini kan negara kita ini kan beda sama negara lain. betul. Artinya mudik ini kan dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu kala sampai hari ini kan memang Budaya ya. sudah menjadi ya budaya, sudah terlalu apa ya? Sudah terlalu jadi suatu kewajaran yang dilakukan masyarakat, habit setiap tahun Dan gitu kewajiban kan. sih sebenarnya. Iya benar juga sih karena kan ingin Lebaran salah satunya kan Silaturahmi. merayakan hari Idul Fitri juga sebagai dari silaturahmi. Betul. Apalagi masyarakat yang merantau Ya. ataupun yang hidup di perantauan. Begitu. Cuman maksud gue gini loh. Kalau mudik ini memang dilarang Yes. gitu loh. Artinya pemerintah harus punya konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa nih? Misalnya pengusaha-pengusaha banyak yang dirugikan loh. Iya. Pengusaha bis contohnya, Transportasi ya, transportasi, perhotelan, perhotelan, oleh-oleh. dari segi oleh-oleh dan misalnya sendi-sendi ekonomi yang memang ketika apa yang naik, yang apa namanya, yang up ketika memang lagi ada momentum libur Hari besar, raya. hari raya misalnya. Ini gimana coba masa pemerintah? Apakah supir-supir bis atau apa ini memang mendapatkan apa ya Insentif kah? subsidi, THR apakah gitu kayak? Nastar kah? Atau- Iya gitu loh. Kan mereka sangat merasakan dampaknya Betul. gitu. Sangat. Apalagi ini mau lebaran ini momentum mereka mendapatkan Uang yang misalnya banyak ya. keuntungan yang besar Benar. gitu, mengingat pada tahun lalu banyak yang dilarang juga, bahkan harus ketika boleh kebijakannya harus 50% apa 30 50 lah. apa namanya jumlah Kapasitas. kapasitas. Betul. Ini sangat merugikan gitu loh. Jadi satu sisi memang tujuannya memang ya anggaplah Baik sih. untuk baik menekan. gitu itu ya. Ya. Ya itu sih bagi ya itulah. Jadi kesimpulannya nih, dengan dilarangnya mudik 2021, mungkin juga ada aspirasi atau ada retensi itu ada perlawanan mungkin dari Iya. orang-orang. Wah, harus pulang nih, tahun Iya. yang kemarin gua nggak pulang. Dilarang Ya kan? terus Oh, ya. dilarang, gitu kan. Dilarang udah nggak bisa pulang, nggak liburan ya kan, THR nggak ada misalnya. Iya, ya asal kan? aja jangan dipotong, terus ada ini ada. Iya, ya Pokoknya kan. pinter-pinteran inilah dipotong-potong. Iya. Kita berharap semoga ini adalah kebijakan yang mungkin punya pro dan kontra di masyarakat. Pasti. Cuman yang paling penting kita harus ngelihat nih sisi positif dan negatifnya. Kalau memang ada kesempatan pulang, ya kita harus wisata ke kampung halaman. Jangan lupa berwisata ke kampung halaman sendiri. Bukan mudik, wisata. Wisata. Ingat wisata. Betul. Kami mendukung gerakan wisata ke kampung halaman sendiri. Betul. Dan gerakan silaturahmi ketika pandemi. Bye. Bye.